pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Gelon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 4 Maret 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, api hanguskan ruko grosir sembako di Subulu Salam. Sementara itu, jembatan sementara Wih Nikanis Mesidah Bener Meriah segera dibangun. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Badan Pusat Statistik BPS Aceh mencatat nilai tukar petani naik 0,03% yang didorong oleh subsektor tanaman perkebunan rakyat dan peternakan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Badan Pusat Statistik BPS Aceh mencatat berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan beberapa daerah di Provinsi Aceh pada Februari 2026 dihasilkan nilai tukar petani NTP sebesar 125,21 atau mengalami peningkatan 0,03% dibandingkan Januari. Peningkatan NTP hanya terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat dan peternakan. Kepala BPS Provinsi Aceh Agus Andria menjelaskan bahwa indeks harga yang diterima petani IT pada Februari 2026 mengalami penurunan sebesar 0,14% dibanding periode sebelumnya. Hal ini disebabkan terjadi penurunan IT hampir pada seluruh subsektor, kecuali tanaman perkebunan rakyat dan peternakan. Sementara itu, indeks harga yang dibayar petani IB mengalami penurunan sebesar 0,17% disebabkan penurunan IB pada seluruh subsektor. Selanjutnya kami akan menyampaikan data terkait nilai tukar petani periode Februari 2026. Berdasarkan hasil pemantauan survei harga perdesaan, diperoleh NTP sebesar 125,21 atau mengalami kenaikan sebesar 0,03% dibandingkan bulan Januari 2026. Jika dilihat menurut subsektor, kenaikan NTP terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat dan peternakan. Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengungkapkan bahwa NTP nasional pada periode tersebut sebesar 124,45 atau naik 1,50% dibanding NTP bulan Januari. Kenaikan NTP dikarenakan indeks harga yang diterima petani IT mengalami kenaikan sebesar 2,17%, lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani IB 0,65%. Adapun terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga IKRT di Indonesia sebesar 0,91%. Kenaikan IKRT tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan.
Masjid Raya Baitur Rahman membuka donasi dari masyarakat untuk penyediaan takjil Ramadan menyusul keterbatasan anggaran akibat pengalihan dana penanganan bencana hidrometeorologi. Berikut dilaporkan Cindy Novita. Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berdonasi dalam penyediaan takjil berbuka puasa selama Ramadan 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan karena tahun ini masjid tidak dapat sepenuhnya menyediakan takjil gratis seperti tahun-tahun sebelumnya. Keterbatasan anggaran pada Dinas Syariat Islam menjadi salah satu penyebabnya. Sebagian anggaran dialihkan untuk penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah daerah Aceh, sehingga berdampak pada alokasi dana operasional termasuk penyediaan konsumsi berbuka puasa di Masjid Raya Baitur Rahman. Pelaksana harian PLH Kepala UPTD Masjid Raya Baitur Rahman Tengku Iskandar mengatakan pihaknya tetap berupaya agar tradisi berbagi takjil dapat terus berjalan melalui partisipasi masyarakat. Memang tidak mesti dalam bentuk bahan makanan, ya, ada juga mungkin yang bersedia menginfakkan hartanya ya, untuk kita teruskan kepada jamaah dalam bentuk takjil berbuka. Menurutnya donasi dari masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok sangat membantu dalam menjaga keberlangsungan kegiatan berbuka puasa selama di Masjid Raya Baitur Rahman. Setiap hari ratusan jemaah memadati area masjid untuk menunaikan ibadah sekaligus berbuka puasa bersama. Pengelola masjid berharap partisipasi masyarakat dapat mengisi kekosongan jadwal penyediaan takjil selama Ramadan dengan semangat kebersamaan dan kepedulian. Tradisi berbagi di Masjid Raya Baitur Rahman diharapkan tetap terjaga meski dalam keterbatasan anggaran. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Satpol PP dan WH Aceh Utara melakukan tindakan persuasif dengan menegur sejumlah pedagang takjil yang kedapatan menjual dagangan sebelum batas waktu yang ditentukan. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP dan Wilayatul Hisbah WH Aceh Utara melakukan tindakan persuasif dengan menegur sejumlah pedagang takjil yang kedapatan menjual aneka makanan dan minuman sebelum batas waktu yang telah ditentukan dalam seruan bersama yang diterbitkan Forkopimda selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Kasatpol PP dan WH Aceh Utara Iskandar melalui Kabid Wilayatul Hisbah Muhammad Faisal menyebutkan Satpol PP dan WH selama bulan suci Ramadan rutin melakukan patroli dan pengawasan termasuk menyasar para pedagang kuih basah di sejumlah titik. Saat patroli mendapatkan sejumlah pedagang sudah mulai beraktivitas dan berjualan sebelum batas waktu yang telah ditentukan sejak pukul 5 pagi hingga pukul 16 sore. Pedagang yang kedapatan tersebut langsung dilakukan pembinaan di lokasi agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Seperti tahun-tahun sebelumnya selalu melaksanakan patroli rutin di bulan Ramadan yang dimulai dari jam 14.30 atau jam 2.30 sampai dengan jam 16 atau jam 4 sore. Yang kami temukan di lapangan hanya para pedagang berjualan terlalu cepat. Yang banyak kami temukan setengah 4 sudah mulai menjajakan jualannya. Langsung kami himbau untuk menutup barang dagangannya dengan kain. Menurutnya, langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan sekaligus sosialisasi terhadap pelaksanaan seruan bersama yang telah diterbitkan Forkopimda Aceh Utara sebagai pedoman aktivitas masyarakat selama bulan suci Ramadan. Dan apabila aturan atau seruan ini dilanggar, akan diambil tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan. Dari Melabuh dari Samudra Pasir Aceh Utara kita menuju Melabuh. Memasuki pekan kedua bulan Ramadan, harga sejumlah bahan pokok masih terpantau stabil di sejumlah pasar tradisional di Aceh Barat. Berikut laporan Tama Maulizar. Memasuki pekan kedua bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, sejumlah harga bahan kebutuhan pokok masih stabil.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat, Khairuzadi saat diwawancarai RRI. Ia mengatakan bahwa hingga saat ini harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar masih dalam batas harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Harga barang yang ada komoditi di pasar juga ini kita masih di bawah head dan hub, sehingga untuk saat sekarang rata-rata harga barang di Kabupaten Aceh Barat dengan komoditi, berbagai komoditi ini masih normal. Komoditi yang menjadi pantauan kita ini misalnya beras, kemudian harga ini masih di normal dengan harga premium masih di bawah 15.400 per kilogram. Kemudian yang mediumnya juga masih normal. Kemudian harga cabai merah ini masih di sekitaran harga 30.000 per kilogram. Khairuzadi mengatakan dari sejumlah bahan kebutuhan pokok yang ada di pasar, hanya komoditi cabai rawit yang mengalami sedikit kenaikan harga, yakni saat ini mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Namun ia menyebut bahwa harga tersebut masih dalam batas HAP atau harga acuan pembelian. Lebih lanjut, Khairuzadi juga menyebut bahwa ketersediaan bahan kebutuhan pokok di Aceh Barat saat ini masih cukup dan diprediksikan akan dapat terpenuhi hingga akhir Maret 2026 mendatang. Ia berharap pola konsumsi masyarakat dapat stabil hingga target persediaan bahan pokok tersebut sesuai dengan perkiraan pihaknya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Kementerian Pekerjaan Umum bersama Dinas PU/PKP Bener Meriah telah melakukan survei ke jembatan Wihni Kanis Kecamatan Mesidah yang terputus akibat bencana akhir tahun lalu. Jembatan sementara akan segera dibangun dan selengkapnya akan disampaikan Alfi Sahrin. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum atau PU bersama BNPB Pusat, Hutama Karya dan Dinas PU/PKP Bener Meriah melakukan survei ke lokasi jembatan Wih Kanis. Jembatan yang menjadi akses vital bagi 14 desa tersebut dipastikan akan dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sebelum pembangunan jembatan permanen dimulai, pemerintah akan lebih dahulu membangun jembatan darurat sementara berbahan rangka baja agar mobilitas masyarakat tetap terjaga. Pelaksana tugas Kepala Dinas PU/PKP Bener Meriah Al-Fahmi mengatakan, pembangunan jembatan sementara direncanakan mulai dikerjakan dalam bulan Ramadan. Jadi dalam tahapan pembangunan tersebut pada saat ini konsultan perencana masih melaksanakan profil ya, mengetahui kedalaman pondasi. Kemudian pihak pelaksana akan membangun atau membuat jembatan sementara yang rencana dari kontainer ya, diusahakan dalam sebelum Lebaran jalan sementara itu selesai dibuat. Survei lapangan telah dilakukan bersama perwakilan Kementerian PU dan BNPB sebagai bagian dari percepatan realisasi pembangunan. Ia menegaskan, pemerintah pusat telah memastikan pembangunan jembatan permanen segera direalisasikan. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan kementerian terkait guna mempercepat penanganan infrastruktur yang rusak. Al-Fahmi meminta masyarakat bersabar karena pembangunan jalan dan jembatan harus melalui tahapan perencanaan dan mekanisme administrasi sesuai ketentuan sebelum dapat dilaksanakan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
Anda telah mengikuti berita-berita dari Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Selanjutnya kita menuju 0 km Kota Sabang. Pelaku wisata Gampung Jaboy terus berinovasi menghadirkan wahana baru untuk menarik minat wisatawan. Salah satu terobosan terbaru adalah penambahan kolam air panas privat di kawasan wisata air panas Jaboy, Kota Sabang. Berikut laporan Razi Arda. Pelaku wisata Gampung Jaboy terus berinovasi menghadirkan wahana baru untuk menarik wisatawan. Salah satu terobosan terbaru adalah penambahan kolam air panas privat di kawasan wisata air panas Jaboy, Kota Sabang. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu menambah daya tarik wisata alam yang selama ini menjadi andalan daerah. Pelaku wisata Gampung Jaboy Muhammad Iksan mengatakan, kolam air panas Jaboy merupakan satu-satunya wisata alam di Sabang yang dapat dinikmati pada malam hari. Menurutnya, jika siang hari banyak pilihan destinasi, namun wisata malam masih terbatas. Kita pastinya pertama sekali menyadari bahwa kolam air panas ini satu-satunya wisata alam yang ada di Sabang yang bisa dinikmati di malam hari. Tidak ada tempat lain. Kalau di siang hari banyak. Nah, oleh karena itu kita mencoba menghadirkan wahana-wahana baru, hal-hal baru di kolam ini. Nah, kemudian mereka juga bisa menikmati karena kita tempat ini di kebun pohon naga. Jadi identik kolam air panas ada di kebun pohon naga. Ia menjelaskan sebelumnya pengelola telah menyediakan kolam air panas umum, namun kini pihaknya mengembangkan kolam air panas privat yang dapat disewa pengunjung tanpa bercampur dengan wisatawan lain. Keunikan kolam ini berada di dalam kebun pohon naga sehingga menghadirkan suasana berbeda. Ini kita kedepannya akan membuka secara resmi wahana ini atau kolam baru ini dan akan kita tambah terus. Nanti kemungkinan akan ada 2 atau 3 kolam baru lagi yang salah satunya juga ada kolam air dingin nantinya. Untuk tarif kolam air panas privat disewakan sebesar Rp80.000 untuk durasi 2 jam dengan kapasitas maksimal 8 orang. Pengelola menerapkan aturan tidak diperbolehkan campur antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam satu keluarga. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga norma dan kearifan lokal masyarakat setempat. Sementara Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Gampung Jaboy Hidayatullah menyampaikan komitmennya untuk terus mengembangkan potensi desa melalui sektor pariwisata. Ia menegaskan semangat membangun desa wisata harus terus dijaga agar mampu bersaing dengan destinasi lain di Aceh. Harapan saya sebagai Ketua Pok Darwis mohon perhatiannya dari dinas-dinas terkait dan bagi yang memang punya jabatan untuk memperhatikan desa Jaboy ini. Menurutnya, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan agar pengelolaan wisata air panas Jaboy semakin maju dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dari 0 km Kota Sabang, kita menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf, Asingkili. Ruko grosir sembako di Subul Salam ludes terbakar Selasa malam. Tidak ada korban jiwa, namun pemilik menderita kerugian hingga ratusan juta. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Sebuah rumah toko atau ruko grosir sembako berkonstruksi permanen di Dusun Kinungo, Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, Kota Subul Salam, ludes dilalap si jago merah pada Selasa malam 3 Maret 2026. Insiden yang terjadi sekitar pukul 23:15 tersebut menghanguskan bangunan milik Malim Desa Cibro. Kebakaran pertama kali diketahui oleh seorang saksi mata, Lukman, 38 tahun, yang saat itu sedang duduk di warung kopi tepat di depan lokasi kejadian. Lukman melihat kobaran api mulai menyala dari arah dapur ruko dan segera bergegas menuju rumah korban untuk meminta bantuan masyarakat sekitar guna memadamkan api secara mandiri sembari menghubungi petugas pemadam kebakaran. 2 unit mobil pemadam kebakaran atau damkar Kota Subul Salam tiba di lokasi sekitar pukul 23:40 untuk melakukan proses pemadaman bersama warga. Setelah berjibaku melawan api selama lebih dari 1 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api secara keseluruhan pada pukul 1 dini hari. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, kerugian material diperkirakan mencapai kurang lebih 400 juta rupiah. Selain bangunan ruko, seluruh perabotan rumah tangga dan sekitar 70% stok sembako milik korban dilaporkan hangus terbakar menjadi abu. Kapolres Subul Salam AKBP Muhammad Yusuf dalam keterangannya mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama pada instalasi listrik dan area dapur.
Beliau menekankan pentingnya melakukan pengecekan rutin pada kabel listrik dan memastikan kompor dalam keadaan mati sebelum meninggalkan rumah agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pihak kepolisian juga saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti munculnya api dari bagian dapur tersebut. Area kejadian telah dipasang garis polisi guna memudahkan tim identifikasi melakukan olah TKP. Demikian, Juprianto melaporkan. Ratusan warga yang tergabung ke dalam Gerakan Gabungan Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Aceh Singkil atau GAMPEMAS menggelar aksi di gedung DPR. Mereka meminta anggaran pendapatan dan belanja kabupaten atau APBK Aceh Singkil tahun anggaran 2026 segera disahkan. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Ratusan warga yang tergabung ke dalam Gerakan Gabungan Mahasiswa dan Pemuda serta Masyarakat Aceh Singkil atau GAMPEMAS menggelar aksi di gedung DPR, meminta percepatan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten tahun anggaran 2026. Kegiatan itu dilaksanakan pada 3 Maret 2026 kemarin. Koordinator aksi, Ramli Nadik, meminta kepada anggota Dewan untuk tidak menyandra APBK 2026 serta meminta agar APBK tersebut segera disahkan. Yang DPRK Aceh Singkil hari ini sudah mulai menjalimi kami dengan perlahan. Yang mana mereka menyandra APBK dengan didesak oleh 40 orang yang mengatasnamakan masyarakat Aceh Singkil. Mengangkat bendera interpelasi seolah-olah keadaan Kabupaten Aceh Singkil dalam keadaan darurat yang luar biasa. Mungkin Bapak-Bapak Dewan nanti perlu saya ajari apa arti interpelasi sebenarnya. Jangan Bapak pikir interpelasi udah guling pula pemerintah. Mau Bapak guling-gulingkan pemerintah, gulingkan saja. Tapi tolong jangan sandra APBK itu. Kemudian dalam kegiatan aksi tersebut, para pengunjuk rasa juga meminta agar hak interpelasi DPR terhadap Bupati Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon juga dibatalkan atau diberhentikan. Ungkapan ini disampaikan oleh orator lainnya, yaitu Ridwan Jain saat menyampaikan orasinya di hadapan anggota Dewan. Jadi supaya jangan banyak permasalahan, supaya jangan banyak pertanyaan, pertama saya kami minta anggaran APBK 2026 disahkan. Itu pertama. Kedua, anulir hak interpelasi itu. Kami bertahan di sini. Terima kasih. Sementara itu, menyambut para pengunjuk rasa, Ketua DPRK Aceh Singkil Haji Amaliun yang didampingi Wakil Ketua 1 Darto dan Wakil Ketua 2 Wartono serta 23 anggota Dewan lainnya menjelaskan bahwa belum disahkannya APBK 2026 disebabkan karena keterlambatan penyerahan KUA PPAS oleh pihak eksekutif dengan alasan sebelumnya selain karena banjir, juga keterlambatan penyerahan dokumen KUA PPAS ini menjadi salah satu faktor penyebab lambatnya tersahkan APBK 2026. Kemudian, untuk menyahuti permintaan para peserta unjuk rasa agar menganulir hak interpelasi, Amaliun menegaskan saat ini proses interpelasi tersebut sudah berjalan dan hanya tinggal menunggu hasil kesepakatan seluruh anggota Dewan. Apakah jawaban Bupati terkait dengan topik yang diangkat dalam interpelasi tersebut diterima Bupati menyerahkan dokumen KUA PPAS sudah di akhir Desember. Seharusnya ketok palu DPR itu akhir November, akhir bulan 11. Tapi dokumen diserahkan sudah di akhir 12. Sudah kelewat tahapan semua. Kami pertanyakan sampai 3 kali kami surati. Alasannya karena kemarin ada banjir. Tapi sebelum banjir semuanya harusnya sudah selesai. Makanya kemarin kami mengadakan interpelasi ke Bupati, salah satu poinnya adalah keterlambatan APBK, penyerahan dokumen KUA PPAS.
Hasil amatan kegiatan unjuk rasa tersebut, meski ada sempat riak-riak adu argumen antara koordinator unjuk rasa dengan anggota dewan, akan tetapi kegiatan tersebut terpantau berlangsung aman, tertib, dan lancar dengan mendapatkan langsung pengawalan dari pihak TNI Polri dan Satpol PP. Selanjutnya, selain mempertanyakan lambatnya pengesahan APBK 2026 dan hak interpelasi terhadap Bupati, juga para peserta demonstran menyoroti tentang pembelian kapal Telana senilai 4,7 miliar, serta juga mereka meminta agar anggaran Baitul Mal tahun Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas, Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.